sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam saat itu. Di masa-masa seperti ini, mungkin banyak sekali di antara kita yang mengalami persoalan maupun kesulitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh goyah, karena kita mempunyai Allah yang sangat hebat. Mari kita serukan segala pergumulan kita di dalam pujian penyanyi Haleluya. Biasanya September itu ada istilah khusus penyebutannya, yaitu September Ceria. Nah, ini setuju gak sama istilah September Ceria ini? Sebenarnya sih setuju Kak, tapi karena tahun ini kita ada yang kurang nih, kita nggak bisa rayain Paper Chris bareng-bareng di sekolah, jadi kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, menyinggung soal Paper Chris kita tahun ini nggak bisa nih kita rayain bareng-bareng kayak biasanya. Yang biasanya kita kumpul-kumpul bareng, kita bisa bercanda bareng, kita bisa ngadain lomba bareng-bareng. Kali ini
Meskipun dalam keadaan yang terbatas, kita harus tetap sukacita di dalam menjalani paper kristal ini ya teman-teman. Oleh karena itu, mari kita serukan semangat kita melalui pujian, bangkit dan serukan nama Yesus. Sebelum kita mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Putri, Mari kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita dengan kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Siap dibentuk demikian
Shalom SMA Bentara Wacana, puji Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar firman-Nya bersama-sama. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Yang begini firman-Nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembentukan pribadi seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara seseorang dibesarkan, dan juga bagaimana lingkungan membentuknya. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Tetapi, lingkungan juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Sehingga, kita harus pintar-pintar untuk memilih komunitas mana untuk kita bertumbuh bersama, untuk kita bergaul bersama-sama. Seperti ilustrasi yang kita ketahui bersama anak-anak, yaitu tentang anak elang yang dipelihara oleh induk ayam. Elang itu tinggal bersama induk ayam dan diperlakukan seperti anak ayam. Dan bagaimanapun juga, lama-kelamaan dia juga akan tumbuh seperti ayam, berjalan seperti ayam, berkepribadian seperti ayam, dan persis berkelakuan seperti ayam. Potensi yang besar yang ada dalam dirinya tidak akan pernah berkembang anak-anak. Dia tidak akan pernah bisa terbang jauh tinggi ke angkasa, karena dia tidak diajarkan seperti itu. Nah, jadi pandai-pandailah kita memilih komunitas di mana kita bergaul. Ketika kita bergaul di komunitas yang baik dan tepat, kita akan berkembang dengan maksimal. Potensi anak-anak yang sangat besar akan berkembang dengan baik. Nah, jadi pilihlah komunitas yang tepat. Firman Tuhan tidak hanya melarang kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menghendaki kita berubah menurut pembaharuan budi kita. Saat kita berada di dunia kini, kita harus memikirkan dan mempelajari ulang akan seluruh hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Untuk kita menguduskan diri, mengundang Kristus hadir di tengah-tengah kita, dalam hati kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, anak-anak, di zaman yang serba teknologi ini, mau tidak mau kita mengikuti perkembangan yang ada. Apalagi anak-anak yang sudah pandai-pandai sekali di dunia teknologi. Kalian semua pasti punya media sosial. Dengan media sosial yang kita ikuti, baik IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, apakah kita mempengaruhi ataukah kita justru terpengaruh oleh media sosial yang ada? Nah, mari kita tilik kembali media sosial yang kita miliki di IG atau Facebook atau Twitter kita. Apakah kita banyak mengikuti ataukah kita banyak diikuti? Ketika kita banyak mengikuti, seleksilah informasi yang kalian dapatkan. Pilihlah ilmu-ilmu sharing-sharing yang kita dapatkan di media sosial kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita banyak diikuti, mau tidak mau, sharing yang kita bagikan, mungkin foto-foto yang kita bagikan, ilmu-ilmu yang kita bagikan, informasi yang kita bagikan, pilihlah dengan baik, seleksilah dengan baik, karena kita diikuti oleh banyak orang. Mau tidak mau, apa yang kita bagikan akan mereka baca, akan mereka lihat, bahkan akan mereka ikuti. Harapannya, ketika kita banyak diikuti, jadilah influencer yang baik. Anak-anak Bentara Wacana, khususnya anak-anak SMA Bentara Wacana, menjadi influencer yang baik buat anak-anak seusia kalian. Kaum muda, bahkan mungkin yang mengikuti orang-orang dewasa pun akan mengikuti hal-hal baik yang kalian bagikan. Jadi, kemerdekaan yang kita miliki untuk berbagi, untuk sharing, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika orang mengenal alamat di media sosial kita, satu hal yang mereka ingat, nilai-nilai kebaikan yang kita bagikan. Dan mau tidak mau,
orang akan melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kita, kasih ada dalam hidup kita. Dan seperti tadi yang disampaikan, kita mempengaruhi dunia dengan hal-hal yang baik melalui apa yang kita lakukan di media sosial. Anak-anak yang terkasih, kita ada dalam dunia pendidikan. Dan pola pendidikan yang semestinya diberikan bukan sekedar menjadikan kita pintar anak-anak. Meski pemahaman itu tidak sepenuhnya salah. Makna yang terdalam adalah membekali seseorang untuk memiliki keterampilan, keahlian dengan ilmu yang mereka terima. Tetapi juga sikap, watak, serta pikiran dan karakter yang baik justru itu yang terpenting. Dan itu berarti memberikan kemerdekaan kepada anak-anak semua dalam belajar untuk menjadi seseorang yang lebih kritis dalam berpikir. Bukan sekedar menerima doktrinasi yang ada. Bukan sekedar menerima saja dari apa yang Bapak Ibu Guru berikan. Tetapi mari berpikirlah kritis dan kreatif. Ketika anak-anak belum memahami, beranilah bertanya. Ketika anak-anak punya ide yang baik, yang lain mungkin dari yang Bapak Ibu berikan, sampaikanlah itu. Biasakanlah diri kita untuk berpikir kritis dan kreatif dan berani mengungkapkan apa yang kita pikirkan, berani mengungkapkan ide dan gagasan yang kita miliki. Perjalanan pendidikan kita masih dalam proses menuju pola pendidikan yang sesungguhnya anak-anak. Perubahan-perubahan kebijakan yang kita alami justru mengajak kita untuk berpikir lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ketika kita mengalami pandemi COVID-19 seperti saat ini, dunia pendidikan pun juga harus menyesuaikan diri. Guru-guru menyesuaikan diri dengan materi-materi apa yang akan disampaikan, bagaimana tetap mendampingi anak yang terbaik, bagaimana tetap memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, dan guru-guru SMA Bentara Wacana cukup kreatif dan cukup peduli dengan kemajuan anak-anak. Anak-anak pun juga sama. Kalian harus menyesuaikan diri dengan pendidikan yang berbeda. Ketika kita kemarin bisa tatap muka, bisa bertemu dengan teman untuk bersekutu, untuk bergaul bersama-sama, untuk bertumbuh bersama-sama, saat ini kalian harus tinggal di rumah dan belajar dari rumah. Dan saat itulah anak-anak memiliki kemerdekaan. Merdeka untuk belajar. Dan harapan kami, teruslah memperbaharui budi kalian, memperbarui iman kalian, memperbarui pendidikan kalian, dan teruslah bertumbuh. Kesempatan yang baik ini ketika kalian memiliki kemerdekaan, gunakanlah dengan baik. Karena pola pendidikan yang semestinya diberikan tadi bukan sekedar menjadikan kalian pintar saja. Meski pemahaman itu tidak sepenuhnya salah. Ketika kita memaknai pendidikan yang sesungguhnya, justru kita harus belajar untuk memiliki karakter yang baik, memiliki sifat yang baik, memiliki watak yang baik. Dan dari karakter yang kita miliki yang baik itu, kita gunakan untuk belajar yang sesungguhnya. Karena tidak cukup kita untuk menjadi pintar, tetapi berkarakterlah yang terbaik dalam kehidupan nanti. Seseorang dikatakan dewasa dari aspek pikir dan intelektual adalah apabila mereka mampu menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidaknya sesuatu sehingga menjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan. Dalam hal ini Rasul Paulus menggunakan ungkapan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ketika anak-anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti, disitulah anak-anak sudah berproses untuk menjadi lebih dewasa. Dan ketika kita semakin dewasa, kita bisa semakin menjadi berkat buat sesama kita. Teruslah berproses anak-anak, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, teruslah menjadi berkat buat anak-anak seusia kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Dan biarlah melalui kehidupan kita, melalui kehidupan anak-anak, nama Tuhan dipermuliakan. Dan di Pekan Pendidikan Kristen ini,
Kita diberi kesempatan untuk merdeka belajar, untuk merdeka mempelajari apapun yang ada di sekitar kita. Dan kita memiliki kemerdekaan untuk menjadi saksi Tuhan. Selamat menikmati pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Selamat berproses, teruslah bertumbuh dan jadilah berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami atas tuntunan dan penyertaan Engkau, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berikanlah selalu rasa kemerdekaan dalam diri kami masing-masing, walaupun dalam masa pandemi ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Putri yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan boleh menjadi berkat dan menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung ibadah kita kali ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah kita hari ini. Semoga ibadah kita kali ini bisa menjadi berkat buat kehidupan Bapak Ibu Guru dan teman-teman kita semua. Jangan lupa teman-teman dan Bapak Ibu Guru semua, kita harus tetap semangat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak terhadap kerumunan. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.